Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Ananda semuanya. Kita masuk kepada pertemuan yang kedua, yaitu membahas tentang surah An-Nur ayat 2, yaitu tentang larangan pergaulan bebas. Ya. Di sini kita perlu betul-betul menyimak tajwid hukum bacaan yang terdapat dalam surah An-Nur ayat yang kedua ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Shadaqallahul Aliyyul Azim. Adapun terjemahan dari surah An-Nur ayat yang kedua ini adalah: pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah kalian ada rasa belas kasihan kepada keduanya yang mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman tersebut mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Itu terdapat dalam surah An-Nur ayat yang kedua. Adapun terjemahan perkatanya, az-zaniyatu, pezina perempuan, ra'fatun fi dinillah, ra'fatun fi dinillah, mencegah kamu untuk menjalankan hukum-hukum Allah. Wazani, dan pezina laki-laki, wajlidu, deralah kulla wahidin, masing-masing, minhuma, dari keduanya, mi'ata jaldah, 100 kali, wala ta'khuzkum bihima, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, in kuntum, jika kamu tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal yashhad azabahuma, dan hendaklah disaksikan pelaksanaan hukuman mereka, ta'ifatun, oleh sebagian, minal mu'minina, orang-orang yang beriman. Itu terjemahan perkatanya. Selanjutnya ada beberapa hukum tajwid yang terdapat dalam surah An-Nur ayat 2 ini. Yang pertama, az-zaniyatu. Hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah dibaca menjadi lebur sehingga bunyi al-nya tidak dibaca. Jadinya az-zaniyah. Dan selanjutnya, wajlidu qalqalah sugra. Ada huruf jim berharkat sukun dan itu terdapat di tengah-tengah kalimat. Wahidim minhuma, idgam bigunnah. Wahidim, ada huruf dal berharkat kasrah atau tanwin bertemu huruf mim
Idgham bigunah hurufnya ada 4. Mim, ya, nun, waw. Ya, itu ada 4. Selanjutnya min huma izhar halki. Itu ada huruf nun bertemu dengan huruf ha. Izhar halki hurufnya ada 6. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Itu huruf dari izhar halki. Selanjutnya ta'khuzkum bihima. Ta'khuzkum bihima. Ikhfa syafawi. Dah huruf mim berharakat sukun bertemu huruf ba. Itu ikhfa syafawi. Selanjutnya ra'fatum fi dinillah. Ikhfa hakiki. Ra'fatum fi. Itu hukumnya berdengung. Ada huruf ta berharakat dhammah atau tanwin bertemu huruf fa. Itu ikhfa hakiki. Hurufnya ada 15. Wal yaumil akhiri. Alif lam qamariyah. Wal yaumi. Lamnya itu jelas. Huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Ciri huruf alif lam terdapat harakat sukun setelah al, tidak terdapat harakat tasydid, dan huruf al dibaca jelas. Itu wal yauma. Al qamar itu juga lam qamariyah. Selanjutnya al mu'minina. Mat arid lis sukun. Ada huruf mat yang bertemu dengan sukun dan atau harus berhenti atau wakaf pada akhir ayat. Al mu'minina. Ya merupakan huruf mat dan itu berharakat sukun sebelumnya. Atau mu'minun. Waw adalah huruf mat dan berharakat dhammah sebelumnya, dan itu juga ada wakaf atau berhenti. Itu mat arid lis sukun. Adapun asbabun nuzul dari surah An-Nur ayat 2 ini adalah untuk menetapkan hukum cambuk atau dera sebanyak 100 kali bagi pezina laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah atau ghairu muhsan, sebagai hukuman dan pelajaran bagi kaum muslimin, serta melarang keras rasa belas kasihan yang menghalangi pelaksanaan hukum Allah, terutama terkait pernikahan dengan pezina. Ayat ini turun untuk mengatur sanksi perzinahan secara jelas yang bertujuan menjaga kesucian masyarakat dan mempertegas konsekuensi iman. Itu asbabun nuzul dari surah An-Nur ayat yang kedua ini. Selanjutnya tafsir ayat dari surah An-Nur ayat 2 ini adalah itu satu, hukuman zina. Hukuman 100 kali bagi laki-laki atau perempuan yang berzina dan perempuan laki-laki tersebut belum menikah atau ghairu muhsan. Yang kedua, larangan belas kasihan. Tidak boleh berbelas kasihan. Jangan biarkan rasa iba menghalangi penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau karena saudara atau karena orang terdekat kita lalu kita berbelas kasihan. Jangan, karena hukum Allah itu harus tetap ditegakkan. Yang ketiga, saksi. Pelaksanaan hukuman disaksikan oleh sekelompok orang mukmin, minimal 4 orang, 3 sampai 4 orang sebagai pelajaran bagi yang lain. Harus ada saksi. Yang keempat, konsekuensi iman. Menjalankan hukuman Allah adalah konsekuensi dari keimanan kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau kita menjalankan atau menegakkan sanksi ini atau hukum ini di tengah-tengah masyarakat, artinya kita membuktikan diri kita bahwa kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Penerapan perilaku menjauhi pergaulan bebas. Itu kita perlu membiasakan bersikap. Satu, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Harus sehat dan beretika sekali. Dalam beradab, dalam bergaul bersama lawan jenis itu ada adabnya. Adab dalam bertamu ke rumah teman itu juga ada adabnya. Biasakan bersikap yang sehat dan beretika. Yang kedua, menutup dan menjaga aurat. Ini bagi yang perempuan perlu menutup auratnya dengan baik. Jangan sampai kita tidak menutup aurat, karena itu dapat mengundang hawa nafsu bagi laki-laki. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Kita perlu memilah dan memilih teman. Semuanya boleh kita jadikan teman, tetapi yang perlu kita bergaul dekat
itu memang yang membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan dapat menghindari kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Teman seperti itu yang baik. Selanjutnya menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Yang kelima, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Yang keenam, mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, berpuasa sebagai perisai nafsu. Rasulullah pernah katakan, jika kamu tidak sanggup menahan hawa nafsu, maka berpuasalah. Karena ajaran tersebut dianjurkan oleh Rasulullah juga dulu ketika kaum muslimin sedang berperang. Itu dipersilahkan, dianjurkan kaum muslimin ini untuk berpuasa agar tidak terbawa hawa nafsu. Selanjutnya ada hadis larangan pergaulan bebas. Di sini dikatakan, qala an-nabi la yakhluwanna rajulun bi amra'atin illa kana salisahuma syaitan. Rawahu Tirmizi. Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi tidak boleh laki-laki dan perempuan itu duduk berdekat-dekatan, berkhalwat berdua-duaan di tempat yang tidak banyak orang atau di tempat-tempat yang sepi. Itu tidak boleh, kecuali yang ketiga bersama mereka itu adalah pasti setan. Itu di dalam hadis Rasulullah telah sampaikan hal semacam itu. Jadi kita perlu menjauhi perbuatan pergaulan bebas agar kita terjauhi dari perbuatan zina. Karena zina sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya adalah haram. Selanjutnya quote of the day, nakal boleh, maksiat jangan. Kalau ingin malas, malaslah, malih bawa pendirian. Selanjutnya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. See you next time. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.